Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian ada dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Ayo, pada udah cuci tangan tadi sebelum belajar? Nah, kalau sudah, siap berbagi pengalaman hari ini. Mari kita bersiap memulai pembelajaran. Mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Angkat tangannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Semoga kita diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Bu Nida akan ingatkan kalian untuk meminta bantuan ayah bunda untuk mendampingi kalian selama melakukan kegiatan pembelajaran. Serta ingat 3 kata ajaib ini. Jangan lupa ucapkan tolong bila meminta bantuan, ucapkan maaf bila melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Nah, untuk menambah semangat kalian, ayo kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Tangan kanan di kepal, seperti ini. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dari lirik lagu tersebut memaknai kita sebagai bangsa Indonesia harus terus maju. Bangsa Indonesia harus pantang mundur. Anak-anak, pembelajaran hari ini tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 tentang alat gerak manusia dan hewan. Diharapkan dalam pembelajaran hari ini kalian 1. Melalui pengamatan video ini tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan fungsi alat gerak pada hewan dan manusia secara benar. Yang kedua, melalui pengamatan video ini tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menunjukkan cara menjaga kesehatan alat gerak secara benar. Dan yang ketiga, melalui penugasan tentang alat gerak hewan dan manusia, siswa dapat menciptakan alat peraga dari bahan bekas tentang alat gerak manusia dan hewan secara benar. Yang keempat, melalui ceramah pada video ini tentang menentukan ide pokok, siswa dapat menunjukkan ide pokok pada sebuah paragraf secara tepat. Dan yang kelima, melalui ceramah pada video ini tentang menentukan ide pokok, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Oke anak-anak, kalian tahu kan bahwa ciri makhluk hidup selain bernapas ada lagi? Banyak ya, salah satunya bergerak. Bu Nida bergerak ke samping kanan ya. Bu Nida bergerak ke samping kiri. Itu merupakan kegiatan bergerak. Bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Seperti dalam video hewan dan manusia yang sedang bergerak di sini. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Alat gerak aktif adalah alat gerak yang dapat bergerak sendiri. Alat gerak pasif adalah alat gerak yang membutuhkan alat gerak lain untuk bergerak.
Tulang-tulang yang berada di dalam tubuh manusia dan hewan saling berhubungan dan tersusun membentuk sebuah organ yang dinamakan rangka. Nah, kalian harus tahu ya, ini merupakan rangka manusia yang disusun tulang-tulang sebagai alat gerak pasif. Ada juga rangka hewan sesuai jenisnya, ada rangka burung, ada rangka ikan, ada rangka hewan reptil, ada rangka hewan amfibi, dan ada rangka hewan serangga. Ingat ya, tulang itu alat gerak pasif. Tulang-tulang ini tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa ada alat gerak aktif. Ayo, apa alat gerak aktifnya? Iya, alat gerak aktifnya adalah otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan, sehingga kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Mari kita lihat penayangan video ini. Pada manusia, alat gerak juga dibedakan menjadi dua berdasarkan lokasinya, yaitu alat gerak atas, yaitu tangan, dan alat gerak bawah, yaitu kaki. Anak-anak, alat gerak sebagai bagian dari tubuh manusia, kita perlu menjaga kesehatan alat gerak. Menjaga kesehatan alat gerak dapat dilakukan dengan 3 cara ya, yaitu 1. Mengkonsumsi makanan yang bergizi, khususnya mengandung nutrisi untuk alat gerak seperti kalsium, protein, kalium, vitamin, dan mineral. Nah, ini di sini ada tampilan contoh dari makanannya ya, anak-anak. Dan yang kedua, rutin berolahraga, terutama olahraga yang berfokus pada pemeliharaan alat gerak seperti latihan beban, berenang, dan lain sebagainya. Nah, ini ada penayangannya, videonya. Dan yang ketiga, istirahat yang cukup untuk memberikan kesempatan kepada tubuh untuk meregenerasi sel-sel yang terdapat pada alat gerak. Oke, anak-anak, pantangin terus ya videonya. Baiklah anak-anak, setelah kalian mempelajari organ manusia dan hewan, selanjutnya kalian akan mempelajari ide pokok dan kalimat pengembang. Pertama-tama, Bu Nida akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian ide pokok ya. Nah, ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok biasanya disajikan dalam kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok bisa terdapat di awal paragraf ya, di tengah paragraf, dan di akhir paragraf. Kemudian kalimat pengembang. Kalimat pengembang adalah rincian informasi yang mendukung dari ide pokok dalam sebuah paragraf. Selanjutnya, anak-anak coba buka buku tema 1 halaman 3, ada bacaan organ gerak manusia dan hewan. Ayo kita baca paragraf 1 ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Dari paragraf 1 kita cari kalimat utamanya ya anak-anak. Kira-kira kalimat utamanya ada di awal, akhir, atau tengah ya? Nah, betul, kalimat utamanya ada di awal paragraf. Sehingga ide pokok paragraf 1 adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, untuk kalimat selanjutnya adalah kalimat pengembang dari kalimat utama tersebut. Oke anak-anak, untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi yang Bu Nida sampaikan, Bu Nida mempunyai tugas untuk kalian yang akan disampaikan di WA Group berupa link untuk menjawab soal-soal pada kuisis ya. Demikianlah materi yang bisa Bu Nida sampaikan untuk kalian. Semoga materi yang Bu Nida sampaikan bisa bermanfaat untuk dirimu dan menambah pengetahuan. Apabila ada tutur kata Bu Nida yang
Tidak berkenan, Mulida mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jangan lupa subrek dan hidupin tombol loncengnya.